Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wirana Friadi. Saya berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang dengan program studi Ekonomi Syariah BP19. Baik, saya akan jelaskan materi tentang ekonomi digital, di mana materi tersebut adalah tugas dari mata kuliah Kebang Sentralan. Yang pertama adalah pengertian ekonomi digital. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott 1997. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kali yaitu industri TIK, aktivitas e-commerce, distribusi digital, barang dan jasa. Yang kedua adalah konsep ekonomi digital. Konsep ekonomi digital menurut Zimmerman tahun 2000 itu merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang berdampak pada kondisi sosial, ekonomi. Konsep ini menjadi sebuah pandangan tentang interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi yang berdampak pada ekonomi makro maupun mikro. Sektor yang pengaruhi meliputi barang dan jasa, saat pengembangan, produksi, penjualan, dan atau suplainya tergantung kepada sejauh mana teknologi digital dapat menjangkau. Selanjutnya adalah contoh perkembangan ekonomi digital. Yang pertama, transportasi. Karena adanya perkembangan ekonomi digital, maka sekarang kita sudah tidak perlu lagi menunggu ojek di pangkalannya. Cukup dengan beberapa kali klik saja pada smartphone, maka ojek yang Anda pesan bisa datang menjemput Anda. Hal tersebut bisa mewujudkan dengan adanya aplikasi Gojek. Yang kedua adalah kesehatan. Penggunaan layanan kesehatan pun saat ini sudah tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Dengan kehadiran aplikasi layanan kesehatan seperti Halodoc, konsultasi dengan dokter dan membayar resep obat pun kini bisa dilakukan secara online. Yang ketiga adalah perbankan. Proses bisnis yang saat ini serba digital dan otomatis membuat industri keuangan terus berlomba dalam membangun fintech, seperti e-wallet yang dibuat oleh perusahaan startup OVO dan Dana. Yang keempat adalah bisnis. Selain mampu mempermudah pencatatan keuangan, ekonomi digital juga mampu menekan biaya bisnis UMKM. Kenapa? Karena saat ini masyarakat sudah tidak perlu lagi membangun toko fisik yang mahal untuk berbisnis. Mereka cukup membuat lapak secara gratis di berbagai marketplace yang saat ini sudah banyak tersedia. Selanjutnya adalah peluang bisnis ekonomi digital. Yang pertama adalah peluang untuk bisnis transportasi. Ekonomi digital membuat bisnis transportasi online semakin lebih menjanjikan berdasarkan riset yang dilaporkan dalam laman Financial Online. Terdapat 43% pencarian travel dan logistik. Ini di halaman pencarian Google pada tahun 2018. Yang kedua adalah peluang untuk bidang kesehatan. Kehadiran ekonomi digital membuat masyarakat Indonesia mulai berpindah menggunakan layanan kesehatan secara online. Dilansir dari laman Katadata, Indonesia berhasil menempati urutan ketiga secara global dan penggunaan aplikasi kesehatan. Ketiga adalah peluang untuk perbankan. Perkembangan marketplace dan bisnis kecil yang menyediakan layanan online tentunya membuat layanan digital banking menjadi semakin dibutuhkan.
laman resmi Fintertik menjelaskan bahwa perkembangan kegiatan online bank yang mengaplikasikannya layanan digital banking saat ini meningkatkan hingga 88%. Yang keempat adalah peluang masuk UMKM. Adanya perkembangan digital juga membuka peluang yang besar untuk meningkatkan omset UMKM berdasarkan riset yang dilakukan Mandiri Institute. Sebanyak 6% UMKM mengaku mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan bisnis UMKM yang belum memiliki akses digital mengalami peningkatan pendapatan hanya 4% saja. Kesimpulan dari materi tersebut adalah ekonomi digital membuat kegiatan ekonomi masyarakat berubah dari yang mulanya serba manual menjadi yang serba digital, sehingga berbagai kegiatan sehari-hari pun kini jadi lebih cepat dan praktis. Kemudian yang ditawarkan dalam ekonomi digital secara otomatis membuka peluang bisnis yang luar di dalam berbagai bidang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dan mudah-mudahan pada teman-teman bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.